adalah fase pertama ya, yang kami sebut sebagai fase di mana kenaikan harga pangan hampir pasti terjadi. Paling tidak 10 tahun terakhir kita mengalami kenaikan beberapa bahan pangannya di menjelang puasa. Kenapa itu terjadi? Karena ada ritme, ada kebiasaan yang masyarakat berbondong-bondong datang ke pasar untuk berbelanja dan menyetokkan barangnya di rumah. Dan itu dilakukan secara bersama-sama sehingga stok di pasar juga terganggu. Nah, ini yang membuat harga antara supply dan demand tidak seimbang dan itu yang membuat harga tinggi. Ada beberapa komoditas yang terlihat ya dan terpantau tinggi seperti minyak goreng, ayam, telur, daging sapi. Kita tahu cabai rawit sudah 5 bulan lebih mengalami kenaikan dan belum sampai pada fase normal di 35 sampai 40 ribu. Sekarang masih bertahan di 80 ribu sampai 90 ribu. Memang sudah turun tetapi masih jauh dari harapan normal. Nah, ini yang membuat kita melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah serta mendorong agar masyarakat tidak berbelanja secara besar-besaran dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini. Kita sudah masuk di fase tinggi. Fase tinggi itu 5 hari, 3 hari menjelang puasa sampai H+7. H+7 ini punya kebiasaan, punya ritme masyarakat berbelanja secara besar-besaran, menyetok di rumah, dan ini yang membuat komoditas itu terganggu di pasar. Kira-kira gitu, Bang. Gitu. Tapi selama pandemi ini untuk proses produksi dan distribusi bahan pokok atau bahan pangan, seperti apa dari IKAPI melihatnya? Ya, ini memang saya harus akui bahwa ada ketidaksinkronan data antara kementerian ya, Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Mungkin Bulog juga mungkin. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan lembaga lain itu menurut kami harus berpatokan data kepada BPS. Pemerintah harus benar-benar fokus memberikan pembiayaan SDM ya, mengepus mereka untuk menjadi satu-satunya lembaga yang bisa mengeluarkan data. Kita tahu bahwa Kementan bilang bahwa cabai aman. Kemendak mengamini cabai aman, bahwa produksinya sekian. Tapi faktanya cabai masih tinggi, 80 ribu sekarang, 90 ribu. Nah, apa yang jadi masalah? Ya, masalahnya di data. Masalahnya adalah pemasukan yang diterima oleh Kementan, yang diterima oleh Kemendak, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sangat banyak sekali mengeluarkan pernyataan yang justru pernyataan itu berbalik dan faktanya tidak begitu. Makanya kami mendorong agar sudahlah nggak usah keluarkan data, biarkan keluar, fokus di produksi saja. Kementan fokus di produksi, Kemendak fokus di distribusi. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.